Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada di wilayah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Pujian yang kedua adalah satu-satunya yang Tuhan tahu. Ya, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita mau baca firman dari Matius 26. Matius 26 yang ayat yang ke-41 dalam berikut di Taman Getsemani. Satu ayat saja. Matius 26 ayat 41. Ya? Ya? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Bagi orang yang mendengar, mengingat dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari firman Allah. Amin. Ini bicara tentang roh yang penurut dan daging yang lemah. Konteksnya di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus berdoa secara manusiawi. Kedagingan Tuhan Yesus seperti kita, merasa takut dan gentar, rasanya pengen mati. Tapi dalam perjuangan
kepasrahan dan kedagingan Tuhan Yesus sampai berdoa yang 3 kali. Yang pertama, ya Tuhan, kalau Engkau mungkin lalukan cawan ini dari hadapanku, tapi kehendakmu yang terjadi. Terus menjenguk muridnya, diminta untuk berjaga-jaga 1 jam saja tapi tidur. Terus doa yang kedua, ya Tuhan, kalau cawan ini harus aku minum, terjadilah apa yang Kau kehendaki. Menjenguk lagi murid-muridnya, ternyata tidur lagi. Dan akhirnya yang ketiga, dengan doa yang sama, Tuhan Yesus menyampaikan doa yang harapan Bapa, dan terjadilah apa yang dikehendaki Bapa. Jadi itu mengingatkan kepada kita, apapun yang terjadi itu adalah kehendak Bapa, dan kita harus selalu berdoa, berjaga-jaga dan waspada, sebab hari Tuhan itu bisa jatuh ke siapa saja kalau kita tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga. Dan seperti pencuri datang, tidak akan memberitahu kepada pemilik rumah, tahu-tahu tiba-tiba pencuri itu masuk. Seperti juga iblis yang masuk melewati keinginan hati kita, keinginan mata, daging, dan keangkuhan, kesombongan. Dan itu, kalau itu terjadi pada kita karena kita lupa berdoa atau tidak berjaga-jaga, maka iblis itu akan menguasai hati kita, dan akhirnya kita tidak akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kehendakmu yang terjadi, ya Bapa. Tetapi mungkin adalah memaksa Tuhan, biarlah Tuhan, ini tidak aku minum saja karena aku harus menanggung dia, tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan. Nah, oleh karena itu, dalam masa-masa yang seperti ini, dalam kondisi-kondisi yang pandemi, resesi, dan ada jarak di antara kita untuk melakukan interaksi sosial, maka kita harus semakin mendekat kepada Tuhan untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Ada yang perlu ditambahkan? Mama, Mbak Esi, Mas Yudo? Ada ayat yang apa ya? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terpancar kehidupan. Ya. Ayatnya dari mana? Dari Amsal. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kan dari situlah akan terpancar kehidupan. Jadi hati itu memang harus dijaga, seperti tadi renungan pagi Pak Pendeta Barkok. Dari situ akan terpancar semua apa yang kita inginkan. Tapi sepanjang kita berdoa, berjaga-jaga, dan mengandalkan Tuhan, kehendakmu yang terjadi, ya Bapa, maka kita akan disertai Tuhan. Sebab keberanian untuk percaya kepada Allah itu dimulai, didasari, dibangun dari konstruksi hati yang tidak menuduh dan tidak mendakwa diri kita sendiri. Jadi jangan lihat masa lalu, tapi lihatlah ke depan. Syukurilah apa yang ada sekarang. Itulah seperti Tuhan Yesus katakan, kalau memang cawan ini harus aku minum ya Bapa, dan kehendakmu yang terjadi. Diminum cawan itu. Nah, jadi mengingatkan kita bahwa kita harus kuat dan tabah pada saat maut, sekalipun di hadapan kita. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, amin. Nah, mari kita nyanyikan satu buah lagu sebelum kita berdoa syafaat. Kekuatan di hidupku. Dan kita kali 1, 2, 3. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, pada malam ini kami mengucap syukur atas semua yang Kau berikan dalam hidup kami, Bapak. Hidup kami dalam terus berusaha ini, Bapak. Kami percaya bahwa Kau tidak akan meninggalkan kami sendirian, Bapak. Maka dalam saat ini kami juga berdoa karena gereja kami GKR sedang dalam proses menuju ke dewasaannya, ulang tahun yang ke-37. Berkatilah para gembala, para majelis, para pelayan dan keluarganya masing-masing. Engkau berkati mereka, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kecukupan. Juga berkatilah para jemaat dan keluarganya, saudara-saudara kami yang sedang dalam kekurangan, dalam penderitaan, dalam menderita sakit penyakit seperti bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan, seperti Bapak Wirianto, Kosocan, Deta Veronica, Uti Parto, Ibu Suyarno, Pak Yatno, Ko Eno, Ibu Harun, Ibu Maria Ristiati, Bapak Budi Arjo, Bapak Sembiring, Ibu Waidi, Bapak Pendeta Moritz Manutu, Ibu Rutartoyo, Umakismo, Ibu Kian, serta anak Selin. Ya Tuhan, berilah mereka kekuatan seperti pujian kami, Bapak. Kekuatan yang kita dari hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan juga berikan kesembuhan agar mereka bisa berkumpul kembali bersama kami memuji dan memuliakan nama. Terima kasih Bapa, Engkau telah menolong kami sampai sejauh ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu kali lagi. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau berkat ya. Tuhan Allah kami mengucap syukur Engkau menyertai kami dan kami sudah selesai membuka isbat keluarga ini. Bapa, biarlah kami selalu seturut dengan kehendak-Mu dan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi kita sekeluarga, dan Allah Bapa menyinari wajahnya dengan kasih karunia dan mengadakan wajahnya dan memberi damai sejahtera kepada kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih.